Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di Lensa Eva Taguntung Payung. Apa kabar semuanya? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kehidupan kami di hari ini. Kalau kami boleh bangun di pagi hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan di dalam segala penyertaan Tuhan, kami mau mengawali aktivitas hidup kami di hari ini dengan firman-Mu. Biarlah firman ini menuntun, membimbing, dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah roh Tuhan ada pada kami, mau membuat kami mengerti dan memahami firman ini, sehingga di dalam sikap, tindakan, perbuatan kami, nyatalah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan kita terambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Diberikan tema bertobat atau binasa. Dan fokus ayat perenungan kita di pagi ini terambil dari ayat 5 yang berbunyi demikian. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah manusia menderita dan mati dilanda musibah umpama selalu akibat dosa-dosanya? Apakah juga manusia yang sukses melimpah segalanya, anak-anaknya berhasil pendidikan, terhindar dari bencana hingga mati dengan tenang, selalu dianggap sebagai orang benar karena Allah berkenan memberkatinya? Jika demikian adanya, betapa jahat dan kejamnya Allah itu. Cara berpikir inilah yang terjadi dalam konteks kehidupan saat ini. Bahkan dalam konteks kehidupan saat itu. Di mana cara berpikir orang-orang pada zaman Yesus terus melekat dan banyak mempengaruhi cara berpikir manusia dalam menilai sesama. Hingga mengokohkannya dalam suatu ajaran yang disebut dengan teologi sukses. Dalam buku-buku yang ada yang berkaitan dengan teologi sukses. Bila tak sembuh-sembuh dari sakit, nah pasti karena kurang beriman. Atau kena kutuk Tuhan dan sebagainya. Bila sukses, nah pasti karena hidup taat dan beriman. Itu yang tercatat dalam ayat 1. Namun apakah orang-orang Galilea yang mati dibantai Pilatus ketika mempersembahkan korban karena dosa mereka? Betapa naifnya cara berpikir yang demikian. Yang hanya menghakimi orang berdosa atau tidak berdosa, hanya menilai berdasarkan dari cara mati seseorang. Atas pemikiran yang demikian, maka Yesus hadir menentang pemikiran yang demikian, di mana Yesus menjelaskan suatu peristiwa yang hampir sama, peristiwa yang juga telah berlangsung tidak begitu lama. Berselang soal 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Bukankah di Siloam ada sebuah kolam? Malaikat Allah sesekali turun mengoncangkan kolam itu dan menyembuhkan banyak orang. Tapi kenapa musibah itu kok juga bisa terjadi di sana? Ada di dalam ayat 4. Menurut Yesus, bahwa orang yang mati karena ditimpa musibah belum tentu lebih berdosa dari orang yang mati tanpa kena musibah. Dosa seseorang tidak dapat dinilai dari cara kematiannya. Tetapi kemana setelah dia mati? Yang sangat prinsip bukanlah soal bagaimana cara mati, tetapi
Apakah ada pertobatan sebelum menuju kematian? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri bahkan mati dengan cara yang paling keji yang pernah ada di muka bumi. Mengalami penderitaan terhina hingga mati di kayu salib, laksana seorang penjahat yang sangat besar. Namun matinya justru laksana pupuk yang memberikan arti kehidupan. Dengan demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman saat ini mengajak kita semua untuk memiliki pemahaman iman yang benar, yang sesuai dengan ajaran Yesus, bahwa ketika ada yang sakit, tidak sembuh-sembuh bukan berarti karena dosanya banyak. Ketika ada yang mati karena ditimpa musibah, itu bukan karena dosanya banyak. Jangan saudara-saudariku berpikir demikian. Jangan sampai pemikiran-pemikiran itu juga terjadi dalam kehidupan kita orang beriman. Tuhan Yesus mengajarkan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semua saat ini bahwa bukan tentang cara kematiannya, tapi tentang dosa dan pertobatan. Untuk itu, saudara-saudariku, kita semua harus sungguh-sungguhlah bertobat di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Untuk itu, jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa yang kita lakukan. Ada berbagai macam jenis dosa di dunia ini. Jauhilah hal-hal yang demikian. Saudara-saudariku, dengan demikian mari jalanilah kehidupan hari-hari ini dengan takut akan Tuhan. Kalau saat ini ada di antara kita, ada di antara kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup dengan dosa, maka mohonlah pengampunan dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Dengan cara yang demikian, maka kita mau hidup sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudariku. Amin. Mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa, karena kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami hidup sesuai dengan pemahaman iman yang berdasarkan ajaran-Mu Tuhan. Sehingga kami mau untuk ada dalam pembenaran-pembenaran yang Tuhan ajarkan. Kami mau ada di dalam firman yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin.